Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bernardi Winarta, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, jurusan S1 Akuntansi, Istanbul 2020. Kali ini saya akan menjelaskan perbandingan analisis laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk dan PT SL Asiata tahun 2020 dan sampai dengan 2021 yang disusun dalam rangka tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan saya. Pertama-tama kita akan melihat daftar isi kita, yaitu kita akan mengakui dengan latar belakang dan profil perusahaan. Kemudian kita lanjuti dengan bab 2, yaitu analisis rasio keuangan perusahaan yang terdiri dari analisis pendanaan, profitabilitas, manajemen operasi, dan analisis investasi. Dan kemudian saya tutupi dengan kesimpulan. Pertama kita melihat yaitu pendahuluan latar belakang dan profil perusahaan. Analisis rasio merupakan teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan dihitung dengan menggabungkan angka-angka di neraca dengan atau angka-angka pada laporan laba rugi. Dan dari 5 jenis rasio keuangan kali ini kita akan fokus pada rasio likuiditas, solvabilitas, pendanaan investasi, dan profitabilitas. Kemudian kita melanjut ke paragraf ketiga, yaitu PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom Indonesia itu pada awalnya dibentuk pada tahun 1961 merupakan di mana pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PM Postel. Kemudian pada tahun 1991 Perumtel berubah menjadi Perseroan Terbatas Milik Negara dengan nama resmi PT Telekomunikasi Indonesia Persero atau disebut Telkom. Sedangkan PSL Axiata didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 yang pada awalnya merupakan perusahaan perdagangan dan jasa umum yang kemudian pada tahun 1996 memasuki sektor telekomunikasi. Dan sejak itu, SL Axiata menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler. Jadi perbedaan di sini adalah PT Telkom Indonesia merupakan BUMN, sedangkan SL Axiata merupakan perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2, yaitu analisis rasio keuangan perusahaan. Semua angka dinyatakan dalam nilai miliaran rupiah untuk PT Telkom Indonesia dan jutaan rupiah dalam PT Telkom AS. Jutaan rupiah untuk SL Axiata. Pertama kita melihat rasio analisis pendanaan perusahaan. Pendanaan pada laporan tahunan PT Telkom Indonesia tahun 2021, perusahaan mengalami peningkatan liabilitas jangka panjang yang cukup besar, yakni sebesar 10% atau 56.961 miliar karena beberapa penyebab. Salah satunya adalah peningkatan pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya yang meningkat sebesar 18,8% karena peningkatan utang bank jangka panjang pada Bank Mandiri, BSI, BCA, dan DBS, juga Bank Permata dan HSBC. Sedangkan pada PT SL Axiata pada tahun 2021, perseroan mencatatkan arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai arus kas keluar sebesar 5.334 miliar, sedangkan pada tahun 2020 arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan yang dibukukan perseroan sebesar 7.090,6 miliar. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan pada tahun 2021 berasal dari pinjaman bank sebesar 2.497,8 miliar, sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari pembayaran sewa pembiayaan sebesar 5.264,9 miliar dan pembayaran pinjaman bank sebesar 730 miliar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan itu memiliki sumber modal eksternal itu berasal dari komponen liabilitas jangka panjang yang lebih besar ya daripada liabilitas lainnya, yaitu pinjaman melalui bank. Yang kedua itu kita memasuki rasio likuiditas. Rasio likuiditas bertujuan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. Berikut adalah perbandingan rasio likuiditas PT Telkom dan SL Axiata. Yang pertama itu rasio lancar. Dapat dilihat PT Telkom itu memiliki angka rasio lancar sebesar 0,67 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 0,89, yaitu ada peningkatan sebesar 0,22 untuk PT Telkom, sedangkan SL Axiata menurun rasio lancarnya dari 0,40 pada tahun 2020 menjadi 0,37 pada tahun 2021, yaitu menurun tidak terlalu signifikan, hanya 0,03. Walaupun tidak begitu signifikan, dapat diketahui penurunan itu terjadi karena liabilitas lancar SL Axiata meningkat lebih signifikan dibandingkan aset lancarnya, sehingga walaupun aset lancarnya naik, liabilitasnya juga naik. Liabilitas lancar PT SL naik, tetapi lebih besar liabilitas lancar SL Axiata dibandingkan aset lancarnya, sehingga rasio lancarnya bisa menurun. Yang kedua itu rasio cepat. Dapat dilihat berdasarkan perhitungan tersebut, PT Telkom mengalami peningkatan rasio cepat yang signifikan, yaitu dari angka 0,66 pada tahun 2020 menjadi 0,88 pada tahun 2021. Sedangkan SL Axiata pada tahun 2020 rasio cepatnya berada di angka 0,39 dan tahun 2021 berada di angka 0,36. Walaupun penurunan pada PTS pada SL Axiata tidak terjadi secara signifikan, hari ini dikarenakan liabilitas lansa perusahaan terjadi karena peningkatan yang lebih besar dan signifikan dibandingkan aset lancar dan persediaannya. Dapat lihat aset liabilitas lancar PT Telkom itu meningkat tidak begitu signifikan. Walaupun persediaan menurun, tetapi aset lancar PT Telkom itu meningkat lebih besar daripada liabilitasnya, sehingga rasio supaya dapat berputar lebih baik. Sedangkan SL Axiata, walaupun aset lancarnya naik dan persediaan naik, tetapi liabilitasnya itu naik lebih tajam dibandingkan aset lancar dan persediaannya, sehingga rasio cepatnya menurun. Walaupun hanya dalam 0,02 dan angka 0,02 saja, tetapi juga menurun. Nah, berikut kita lanjut ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau utang atau leverage bertujuan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Rasio solvabilitas PT Telkom dan SL Axiata dapat dirincikan sebagai berikut. Dapat dilihat debt to asset rasio PT Telkom itu menurun dari angka 51,5% menjadi 47,54%. Hal ini mengindikasikan penurunan sebesar 3,51%. Sedangkan SL Axiata mengalami peningkatan dalam debt to asset rasionya pada tahun 2020 sebesar 71,75%, meningkat menjadi 72,39% pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan sebesar 0,64%. Sedangkan debt to equity rasio perusahaan Telkom dapat dilihat itu menurun dari 51,5% menjadi 47,54%. Sedangkan SL Axiata mengalami peningkatan dari angka 253,99% menjadi 262,16%. Hal ini dikarenakan peningkatan yang signifikan baik di ekuitas maupun liabilitas perusahaan SL Axiata. Sedangkan untuk PT Telkom, hal ini dikarenakan walaupun ekuitas perusahaan mengalami peningkatan, namun tidak sebanding dengan nilai liabilitas perusahaan yang juga meningkat. Sedangkan long term to equity ratio PT Telkom, berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa PT Telkom mengalami penurunan sebesar 0,47%, sedangkan SL Axiata mengalami peningkatan sebesar 2,39%.
Hal ini dapat dilihat walaupun kedua perusahaan sama mengalami peningkatan liabilitas jangka panjang dan ekuitasnya, namun PT Telkom tidak begitu signifikan kenaikannya apalagi liabilitasnya meningkat lebih besar daripada ekuitasnya. Sedangkan Asiata mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada ekuitasnya sehingga dapat mendongkrak liabilitas jangka panjang perusahaan. Untuk itu kita akan lanjut ke analisis profitabilitas. Perlu diketahui nanti saya akan menjelaskan di bagian kesimpulannya, merangkum semua ke bagian kesimpulan. Nah, analisis profitabilitas itu tujuannya untuk melihat apakah perusahaan itu dapat menghasilkan profit yang maksimal sehingga para investor berani menjadi jaminan bagi para investor untuk berinvestasi di perusahaan. Pada kali ini perbandingan rasio yang saya gunakan itu ada ROA, ROI, MPM, dan GPM. Berikut adalah hasilnya. ROA atau Return on Asset. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa PT Telkom mengalami peningkatan ROA sebesar 0,28% pada tahun 2021, sedangkan Asel Axiata juga mengalami peningkatan sebesar 1,222%. Walaupun kedua perusahaan sama-sama mengalami peningkatan ROA, SL Axiata lebih signifikan peningkatannya dibandingkan PT Telkom. Hal ini karena laba neto dan total aset Axiata meningkat lebih signifikan dibandingkan PT Telkom. Walaupun Axiata mengalami peningkatan ROA yang signifikan, tetapi belum mencapai di angka standarnya ROA yaitu 8,32%, sedangkan PT Telkom itu sudah mencapai di angka 12,25% pada tahun 2021 sehingga sudah di, di atas nilai standar ROA. Sedangkan untuk ROE atau Return on Equity perusahaan, PT Telkom itu mengalami penurunan di nilai ROE sebesar 1,1% menjadi 23,35% pada tahun 2021. Sedangkan SL Axiata mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 4,47%. Walaupun SL Axiata mengalami peningkatan, tetapi belum mencapai nilai rata-rata ROE atau standarnya ROE yaitu 8,32%. Sedangkan PT Telkom itu sudah berada di atas jauhnya standar ROE yang berlaku. Berikut kita lanjut ke return on investment. Dapat dilihat ROI dari PT Telkom itu mengalami peningkatan dan PT ASL juga mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa ROI dari kedua perusahaan itu sudah berada di atas 5% sehingga dapat dibilang menguntungkan untuk mendapatkan return on investment yang telah dimasukkan oleh para investor. Sedangkan untuk net profit margin atau NPM perusahaan, berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa PT Telkom dan XL Axiata mengalami peningkatan net NPM-nya sebesar 2,05% dan 3,38%. Namun XL Axiata masih belum mencapai nilai standar NPM yaitu 5%, tetapi PT Telkom telah mencapai bahkan di atas dari nilai standar NPM. Untuk net gross profit margin atau GPM yaitu berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa PT Telkom dan PT Daes Axiata mengalami peningkatan nilai GPM sebesar 2,09% dan 5,82%. Berikut kita akan lanjut ke analisis manajemen operasi yaitu kita menggunakan rasio aktivitas. Pertama itu perputaran piutang. Dapat dilihat perhitungan tersebut, PT Telkom dan XL Axiata mengalami peningkatan nilai perputaran piutang sebesar 1,26 dan 0,004. Perbedaannya adalah PT Telkom Indonesia walaupun penjualannya menurun, tetapi piutangnya juga menurun, berarti menandakan perputaran piutangnya sehat. Sedangkan XL Axiata walaupun penjualan naik sedikit, namun piutang usahanya juga ikut semakin bertambah. Hal ini menandakan perusahaan tidak begitu efektif dalam menagih piutang usahanya. Dapat dilihat pula day or receivable
piutang PT Telkom itu lebih kecil daripada SL. Hal ini menandakan bahwa PT Telkom itu dalam menagih piutangnya atau menerima piutang dari kliennya itu lebih signifikan kinerjanya lebih baik, yaitu sebesar 25 hari. Sedangkan SL itu pada tahun 2020 itu walaupun di angka 0,14, tapi hal ini bertambah menjadi 0,15. Walaupun tidak begitu signifikan, tapi dapat dilihat bahwa perputaran piutang usaha SL itu semakin naik, menandakan ya tidak begitu efektif dalam menagih piutangnya, di mana PT SL itu harus berhati-hati dalam ini. Begitu juga dengan perputaran persediaan perusahaan. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa PT Telkom dan SL Axiata mengalami peningkatan pada nilai perputaran persediaannya, yaitu meningkat sebesar 0,17 dan 5,08 untuk untuk SL Axiata. Hal ini menandakan bahwa perputaran persediaan di PT Telkom itu berjalan begitu bagus di mana tahun 2020, yaitu di mana rata-rata umur persediaan di gudang Telkom itu hanya 92 hari, menurun menjadi 88 hari. Hal ini menandakan bahwa banyak peminat di pasar sehingga perputaran persediaan di gudang PT Telkom itu semakin lancar, sedangkan SL Axiata itu mengalami kenaikan rata-rata umur persediaan, walaupun tidak begitu signifikan. Hal ini menandakan bahwanya ada beberapa umur persediaan di gudang perusahaan itu masih ada yang tersendat ataupun tidak keluar. Bagaimana dengan perputaran kas perusahaan? Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat kita lihat bahwa PT Telkom dan ASL Axiata mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan, yaitu 0,23 untuk PT Telkom dan 0,26 untuk PT SL Axiata. Hal ini menandakan bahwa perputaran kas yang terjadi dalam perusahaan itu bergerak begitu cepat. Sedangkan perputaran modal kerja dapat dilihat bahwa kedua perusahaan itu minus dalam hal perputaran nilai perputaran modal kerja. Hal ini tidak baik karena berarti perputaran modal kerja perusahaan itu tidak bagus karena di angka minus, malahan bukannya semakin menurun, angka minusnya malah menjadi naik. Dapat disimpulkan bahwa aset lancar dan liabilitas lancar perusahaan itu jika dikurangi itu sudah minus. Berarti liabilitas perusahaan lebih besar dibandingkan aset lancar perusahaan. Perputaran aset tetap. Berdasarkan perhitungan perputaran aset tetap, dapat dilihat bahwa PT Telkom dan SL Axiata mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan, yaitu sebesar 0,04 dan 0,01. Dapat dilihat walaupun penjualan PT Telkom itu meningkat, tidak begitu signifikan, tetapi aset tetapnya juga meningkat tidak begitu signifikan, sehingga perputaran itu bisa dibilang naik. Sedangkan SL Axiata itu sama halnya, tetapi aset tetap SL Axiata itu meningkat lebih signifikan dibandingkan penjualannya. Terakhir itu ada perputaran total aset. Dapat dilihat PT PT Telkom dan SL Axiata itu mengalami peningkatan tidak begitu signifikan, yaitu dari 0,03 dan 0,01. Dapat dilihat juga total aset Telkom itu walaupun naik tetapi tidak begitu besar ya, dibandingkan dengan SL itu meningkat lebih signifikan dari angka 67 dari 72. Nah, kita akan lanjut ke analisis investasi perusahaan. Pada bagian ini kita akan membicarakan atau saya akan membahas tentang kondisi aset lancar, aset tetap perusahaan dalam pengelola PT Laba, PT Telkom Indonesia Tbk, dan SL Axiata. Pada laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk dapat diketahui bahwa jumlah aset lancar perusahaan secara signifikan mengalami peningkatan dari tahun 2020 senilai 46.503
menjadi 61.277 dalam angka miliar rupiah pada tahun 2021. Artinya ada penambahan aset tetap yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia Tbk dengan membeli aset tetap yang baru pada tahun 2021. Berdasarkan hasil ini analisis terhadap aset lancar dan aset tetap PT Telkom Indonesia tersebut dapat dilihat pengaruhnya terhadap laba perusahaan, yaitu di mana laba perusahaan PT Telkom mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan, namun tetap meningkat dari tahun 2020 menjadi 2020 ke tahun 2021 dari angka 29.563 menjadi 33.948 dalam satuan miliar rupiah. Sedangkan pada laporan keuangan SL Asia dapat diketahui bahwa total aset perusahaan itu meningkat signifikan dari tahun 2020 ke 2021, di mana dari 2020 itu adalah angka 67 jutaan menjadi 72 jutaan pada tahun 2021. Sedangkan jumlah aset lancar itu pada tahun 2020 ke 2021 adalah 7.571-an menjadi 7.733-an dalam satuan jutaan rupiah ya. Dan jumlah aset tidak lancar itu dari angka 60 jutaan menjadi 65 jutaan pada tahun 2021. Dapat dikatakan bahwa aset-aset itu mampu menggunakan asetnya untuk meningkatkan labanya pada tahun 2020 yang senilai 371 meningkat sangat besar menjadi angka 1.287-an. Baiklah, untuk penuturan saya akan memberikan kesimpulan antara analisis rasio keuangan PT Telkom dan SL Axiata. Pertama itu secara garis besar SL Axiata masih tertinggal jauh menurut saya dari PT Telkom Indonesia Tbk. Bila dibandingkan secara kinerja perusahaan dan perhitungan rasio di atas, namun tidak menutup kemungkinan bahwa untuk kedepannya SL Axiata dapat meningkat perusahaannya dari sisi kinerja, laba dan konsistensinya. Dapat dilihat laba perusahaan itu dari angka 300 ribuan menjadi naik menjadi 1 jutaan pada tahun 2021. Sedangkan yang kedua itu analisis pendanaan yang dihitung berdasarkan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas menunjukkan bahwa PT Telkom itu memiliki kinerja perusahaan dalam kondisi yang baik. Perusahaan dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya atau liabilitas lancar dan mengalami peningkatan perputaran hasil yang cukup signifikan pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi. Sedangkan untuk perusahaan SL Asia akan menunjukkan hasil yang mengalami penurunan pada rasio likuiditasnya yang disebabkan utama itu walaupun aset lancarnya meningkat, aset lancar perusahaan meningkat, namun tidak sepadan dengan peningkatan liabilitas juga yang ikut meningkat lebih besar daripada aset lancarnya. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak begitu liquid. Sedangkan yang ketiga itu PT Telkom dan SL Axiata itu sama-sama memiliki pemasukan pendanaan yang sama, yaitu dari pihak eksternal pinjaman bank. Hal ini tentunya perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk tetap menjaga kestabilan kinerja perusahaan, yaitu khususnya dalam meningkatkan laba sehingga dapat membayar liabilitas perusahaan sehingga dapat melunaskan kewajiban jangka panjangnya dan bila memungkinkan meningkatkan pendapatan atau laba perusahaan. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia Tbk mendapatkan kepercayaan tinggi dari pihak eksternal dalam memberikan dana pinjaman. Karena kinerja perusahaan yang baik dan konsisten terutama terlihat dari peralihan dari tahun 2020 ke 2021 di mana hampir seluruh aktivitas rasio perusahaan itu meningkat sehingga risiko bisnis yang terjadi itu mungkin bakal kecil. Sedangkan untuk SL Axiata masih terlihat menjanjikan untuk menemukan kepercayaan dari pihak eksternal dan memberikan dana pinjaman yang lebih besar untuk kedepannya. Selanjutnya itu rata-rata umur persediaan PT Telkom Indonesia Tbk pada tahun 2021 adalah 2 hari, menunjukkan bahwa perusahaan tidak menumpuk persediaan dalam gudang sehingga dapat disimpulkan bahwa perebutan persediaan perusahaan berjalan begitu cepat dan produk yang dijual perusahaan Telkom Indonesia itu sangat digemari oleh pangsa pasar. Sehingga sedangkan untuk PT
Maaf, sel Asiata, rasio solvabilitas menunjukkan angka yang masih sangat jauh dari pesaingnya, yang dimana perputaran piutang kas persediaan masih tidak begitu bagus atau efektif. Kemudian PT Telkom Indonesia dan SL Asiata dalam perputaran modal kerja itu menunjukkan angka minus yang berarti sangat buruk. Hal ini menandakan bahwa liabilitas lancar kedua perusahaan itu masih lebih besar dibandingkan aset lancarnya. Dapat dilihat tadi, aset lancar dikurangi liabilitas lancar itu menunjukkan angka minus. Terus, perhitungan rasio solvabilitas menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia Tbk banyak menggunakan dana dari kreditur. Hal ini sangat terlihat dari hitungan debt to asset rasio sebesar 48% pada tahun 2021. Hal ini memungkinkan terlihat baik karena tidak mencapai angka 50%, itu setengah. Tetapi perusahaan harus tetap waspada dan tetap meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kreditur tetap memberikan pinjaman dana, apalagi pada tahun 2021. Liabilitas jangka panjang PT Telkom Indonesia itu meningkat sangat banyak. Yang terakhir itu analisis investasi menunjukkan PT Telkom Indonesia memiliki keadaan kinerja yang baik karena perhitungan ROA dan ROE mendapatkan hasil di atas standar nilai yang ditetapkan. Yang menjadi acuan, bukan ditetapkan, mungkin sebagai acuan. Sedangkan aset-asetnya masih berada di jauh nilai bawah standar pesaingnya, tetapi hal ini dapat menyebabkan sulit bagi menarik para investor untuk berinvestasi kepada perusahaan. Semua data yang saya ambil itu dapat dilihat dari laporan tahunan ASL Aksiata tahun 2021, laporan keuangan ASL Aksiata 2021, laporan keuangan PT Telkom 2021, dan laporan tahunan PT Telkom 2021 dengan beberapa sumber referensi buku. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila terjadi kesalahan ucapan ataupun kata, saya pun tidak bermaksud demikian. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga hari Anda baik. Sampai jumpa.